Teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Hai Fashionista, welcome back to Mix and Match bersama aku Audrey Vanessa. Dan seperti apa tema kali ini? Let's check this out. Fashionista sebagai salah satu pekerja kreatif, fashion designer atau pelaku fashion harus terus mampu mengembangkan teknik atau membuat sesuatu yang berbeda. Di antaranya dengan berkreasi dengan busana yang ada dan ditambahkan sehingga membuat sesuatu yang berbeda. Salah satu caranya ialah dengan teknik patchwork. Secara harafiah, patchwork atau jahit tambal ialah kerajinan yang menggabungkan potongan kain yang memiliki motif dan warna berbeda menjadi bentuk baru. Dalam hal ini, seorang desainer kerap menambal atau menjahit ulang motif busana yang ada dengan menggabungkan teknik atau bahan baru. Berawal dari pemanfaatan barang yang sudah lama atau telah dipakai, yang selama ini dianggap sudah nggak ada nilainya, tapi justru masih bisa diubah menjadi kerajinan baru yang memiliki nilai estetika dan bisa dijual kembali. Nah, disinilah latar belakang hadirnya teknik patchwork yang menginspirasi banyak orang untuk membuat karya baru dengan teknik patchwork. Fashionista, untuk lebih mengetahui tentang patchwork, kali ini Audrey Vanessa akan bertemu seorang desainer muda berbakat Indonesia. Siapa dia? Let's find out. Yes, Fashionista, seperti itu tema kita kali ini. Dan sekarang kita akan bertemu dengan desainer. Siapa dia? Let's go. Hai Fashionista, sekarang aku sudah bersama dengan Kak Kursein. Hai Kak Kursein, Halo, apa Kak. kabar nih? Audrey, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kak Kursein, bisa nggak sih ceritain ke Fashionista sebenarnya sekarang Kak Kursein lagi sibuk apa nih? Yang terdekat ya, yang kemarin saya kerjakan itu saya mengerjakan koleksi untuk di show di Surabaya Wow. itu event Surabaya Fashion Parade. Dan selanjutnya bulan depan saya akan show lagi di bulan Oktober, insya Allah tanggal 10 itu anniversary ke-10 ya, annual show saya. Insya Allah ini adalah show tunggal saya yang pertama. Keren banget, Ya. show tunggal yang Ya, pertama. tapi konsepnya kecil-kecil aja sih gitu ya, lebih intimate sih, untuk Yes. customer enggak yang besar juga eventnya. Kalau bisa spill nggak sih Kak temanya mungkin atau konsepnya apa nih? Oke, kalau untuk tema acara ini kan saya 10 tahun saya ambil dari bahasa Spanyol itu Diez Años ya. Temanya Diez Años. Nah, untuk tema koleksi sendiri saya masih mengangkat dari motif wastra Indonesia, kebudayaan Indonesia ya, dengan saya masih nama yang ini adalah Heredita, nama koleksinya. Seperti itu. Keren banget. Sukses ya Kak untuk Ya, insya persiapannya. Semoga lancar semua. Kita doakan yang Amin. terbaik ya Fashionista. Oke Kak, ngomong-ngomong ya, tadi kan kita bahas tentang show. Nah, sekarang kan desainer banyak nih yang sudah ke ajang internasional, ke panggung internasional membawa desain-desain mereka. Nah, kalau pendapat Kak Kursein mengenai hal ini apa nih? Dan apakah Kak Kursein mungkin pernah mempunyai pengalaman di ajang internasional? Ya. Untuk event internasional ya, saat ini saya masih belum merambah ke sana. Ada planning, ada insya Allah ya, kalau memang ada kesempatan kenapa enggak ya. Tapi bagi saya sendiri di sini saya masih harus fokus di domestik dulu, di nasional dulu ya. Oke. Karena saya melihat demand atau pasar di Indonesia ini sangat luas. Bahkan brand-brand luar pun datang ke Indonesia untuk mengambil market di sini. Itu makanya saya masih fokus untuk menguatkan pasar di Indonesia ini, gitu kan. Tentu dengan catatan kita harus berinovasi dengan model-modelnya ya, model-model bajunya, pemakaian bahan, kemudian motif-motifnya itu. Untuk show di luar negeri itu menurut saya bagus aja ya, kalau memang kita udah siap memperkenalkan karya kita ke kancah internasional sih oke aja gitu. Dan itu memang ada feedbacknya bagus ya, kenapa nggak dilakukan sih. Oke, betul sekali. Kalau dari koleksi Kak Kursein sendiri, apakah biasanya ngikutin fashion trend? Dan kalau misalnya sekarang itu fashion trendnya apa sih? Karena sebenarnya aku masih agak sedikit lost dengan tren saat ini di fashion. Kan saya di Modest ya, yaitu
yang saya lihat tren fashion di Indonesia itu masih terkotak-kotak, terbagi-bagi masih di wilayah masing-masing wilayah. Oh, Misal per daerahnya iya, ya. Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat itu beda-beda itu. Jadi trennya itu sesuai selera masing-masing, saya lihat itu. Oke. Iya, gitu. Bahkan misalnya saya keluar koleksi ini cocok di wilayah mana, belum tentu cocok di wilayah yang satunya lagi. Iya, jadi nggak masih tren yang ada ini masih lebih ke tren masing-masing aja sih. Mungkin hanya warna, warna masih bisa dijadiin acuan untuk tren. Tapi untuk model sendiri mereka masih kayaknya fashion Indonesia ini ada orang misalnya lagi tren ini tetap mereka pakai baju yang udah 3 tahun lalu pun masih digunakan lagi, kalau masih bagus itu masih ada seperti itu. Jadi benar-benar sesuai karya dan inspirasi Betul. dari setiap desainer ya. Iya. Kalau dari Kak Hussein sendiri biasanya setiap menciptakan koleksi inspirasi dari mana sih yang diambil sampai akhirnya menciptakan suatu karya yang indah ini biasanya? Oke. Kalau saya kan sangat mencintai budaya Indonesia, ya itu entah itu dari segala hal yang berbau Indonesia ya, kecuali yang buruknya maaf ya. Jadi misal dari budayanya, seninya gitu kan, culture-nya itu yang saya angkat gitu. Saya mengambil motif-motifnya, mungkin bisa dituangkan untuk jadi motif kain atau dengan teknik printing ataupun bordir gitu. Karena memang saya tidak menggunakan wastar yang seutuhnya, misal tenun atau batik, tapi saya hanya mengambil motifnya aja, motifnya untuk saya tuangkan ke kain dengan proses printing maupun dibordir. Jadi itu mungkin akan berubah dari setiap koleksi ke koleksi. Jadi nggak hanya motif dari Sumba atau Jawa, tadi mungkin akan merambah ke tanah Batak atau ke Dayak atau ke Papua, mungkin ya nanti akan terus berkembang seperti itu. Keren banget ya. Oh ya Kak, tadi aku lupa to congratulate you for the success on your fashion show di Surabaya. Okay, Sebenarnya aku ngikutin di social media dan itu keren banget koleksi-koleksi terbarunya. Dan kalau nggak salah tema yang diangkat itu Il Resto ya Kak? Il Resto ya. Bisa ceritain dikit nggak sih Kak, apa tentang Il Restonya? Tema ya. Jadi dari setiap tema ke tema itu masih berkesinambungan sih, tetap kembali ke basic. Saya mengambil DNA dari wastra Indonesia gitu. Hanya saya memang untuk penamaan tema aja sih gitu, tapi intinya sama gitu kan. Saya untuk di Il Resto ini saya terinspirasi dari peninggalan-peninggalan kolonial maupun kerajaan di Indonesia sebelum kemerdekaan ya gitu. Apa sih yang ditinggalkan, mulai dari bangunan-bangunan yang tua, kemudian motif-motif itu sendiri gitu yang sekarang masih jadi warisan ya dari kehidupan masa lampau di Indonesia ini, seperti itu Kak. Indah banget ya. Jadi tradisi budaya Indonesia itu hidup melalui karya-karya Kakak. Nah Kak, kalau bisa nih koleksinya ini aku mau nanya, jadi penasaran, tadi kan setiap koleksi itu berbeda-beda tapi memang semua itu mengangkat tema warisan Indonesia. Nah ada nggak sih fitur atau ciri khas yang berbeda dari koleksi terbaru atau terakhir ini? Itu yang terbaru yang akan disaukan ya. Atau yang mungkin di Il Resto. Di Il Resto. Yang di Il Resto sendiri saya mengembangkan menjadi ada sentuhan patchwork dan freescape. Patchwork. Iya, patchwork gitu. Jadi apa itu patchwork? Aplikasi saya membuat motif bunga tapi tidak 3D ya. Jadi saya tempel di beberapa bagian di busana tersebut. Gitu, Oke, jadi itu teknik ya, suatu teknik. Iya, teknik dan menjadikan motif itu lebih terlihat jelas. Jadi ada motif utama dan ini motif pendampingnya gitu. Oke, lebih outstanding ya. Betul. Kak, ngomong-ngomong nih, tadi kan kita udah bahas tentang patchwork ya. Sebenarnya sulit nggak sih atau ada tantangan tertentu nggak sih dalam menggunakan teknik patchwork di karya-karya Kak Hussein? Tentu setiap pekerjaan itu ada prosesnya ya, memang ada yang mudah, ada yang sulit. Jadi ketika saya menggunakan patchwork ini memang lebih mengandalkan handmade sih ya. Jadi handmade. Mulai dari bikin motif dulu, kemudian di bordir. Nah, pengaplikasikannya itu menggunakan tangan harus. Ya itu mungkin agak sedikit lama sih biasanya gitu. Karena kan memang harus di matchingin motifnya, kemudian pengerjaan juga nggak bisa asal pakai mesin begitu aja sih. Jadi memang itu sih tinggal kerumitannya. Keren banget ya. Jadi suatu karya yang indah itu terciptakan karena kerja keras dan juga kerumitan tertentu dari setiap teknik. Ngomong-ngomong Kak, dari tadi tuh aku penasaran, kok namanya tuh Il Resto, terus yang fashion show akan mendatang itu juga pakai bahasa Italia. Itu kenapa nih? Kenapa tertarik banget sama bahasa Italia nih?
apa ya sedikit lelucon kali ya kalau pakai baju. Biasanya tadi juga kayak judul film. Jadi emang beda ya kosakata. Cuma kita dengan dua kata bisa jadi singkat kalau dengan bahasa asing biasanya Oh, begitu. gitu Jadi ya. saya lebih simpel aja sih, lebih simpel. Jadi kadang-kadang saya bikin tema ini apa? Ada 3 suku kata dalam bahasa Indonesia. Nah kita singkat jadi bahasa asing itu cuma satu kata Oke. aja, jadi simpel gitu. Betul sih. Itu aja sih lebih catching juga, Il Iya. Resto gitu ya. gitu. Dan karena itu nama itu untuk jadi koleksi. Jadi Oh, jadi yes. setiap ini jadi orang pesan baju, saya mau koleksi A Iya. gitu. Jadi gampang nyebutnya, Ah. mudah diingat itu Betul, sih. betul, betul. Itu ya suatu keunikannya. Iya. Wah, thank you banget ya Kak Kursain udah sharing-sharing ke saya Sama-sama. sama Fashionista. Aku jadi penasaran, bisa nggak sih aku lihat koleksi-koleksi yang terbaru dari Kak Kursain? Boleh banget. Boleh. Nggak hanya dilihat, tapi boleh di Oke, fitting juga. siap. Aku tambah semangat nih kalau gitu. Fashionista jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan melihat koleksi terbaru dari Kak Kursain. Hai Fashionista, ini dia koleksi terbaru dari Kak Kursain. Nah Kak Kursain, kita bisa nggak sih lihat desainnya satu-satu dan mungkin spill dikit bahan atau inspirasi atau mungkin teknik-teknik tertentu. Mungkin dari yang ini kali ya? Ini bagus banget soalnya. Aku langsung, Ini adalah dress ya, oh dalamnya ini itu dress. Terdiri dari dua piece ya. Oh, Dua outer piece. ya? Ada outernya. Jadi ini dibikin Wow. dengan bahan fleece ininya. Fleece cut, Lalu ya. di sini patchworknya. Saya kasih di bagian Oke, depan ini. ini ya, patchwork, patchwork. Dan bagian belakang juga ada. Wah, keren banget sih. Nah supaya untuk nggak monoton motifnya, jadi saya mix dengan bahan motif polkadot ini. Jadi gini. Kalau untuk dalamnya sendiri, sebenarnya one piece keren juga banget ya. udah oke sih Iya. kalau mau simple. Jadi bisa jadi dua Iya, baju ya, bisa betul. dipakai Jadi buat ini, dua baju. dan ini outernya juga bisa dipakai untuk misal dengan celana atau cuma kemeja aja. Tetap cakep gitu. ya. Iya. Wow, so pretty. Oke, mungkin kita lihat desain kedua ya berarti. Oke, yang lainnya ada ini. Ini ya, ini menarik juga nih. Nah ini juga sama, nih outer ya, ada outernya pleated, tapi di sini pleatednya full. Ya, Oh, nah yes. ini ada bordernya ya di bagian ini, bordernya ada motif kawung nih kak. Oh iya. Iya, dari motif batik saya ambil Kawung, iya. untuk dibordirkan di sini. Nah seperti ini. Ini ya full. patchworknya ini yang Nah, ini ya patchworknya yang ini, men- iya. muncul-muncul ini Iya, ya. sebenarnya ini motifnya motif bunga melati, namun saya di zoom lebih perbesar supaya lebih detail. Oh Iya, yes yes. Iya. Keren. Jadi kalau terkesan mirip bunga sepatu kali ya, cuman Sebenarnya melati ya. bunga melati, Bunga ya, melati. betul. Oke, nah ini untuk warna ungunya. Oke. Ini juga outer juga, ada Beautiful. outernya. Nah, sebenarnya ini satu piece juga bisa, namun ini saya kasih outer tulle ya, biar lebih Fashion. ya lebih fashion dan untuk menyamarkan ini di dalamnya jadi supaya lebih lembut gitu ini. Nah, Iya, gitu. ini bahan Ini materialnya patchworknya enak sampai banget belakang ya. juga. Nah, Oh, ini ada ini saya kaum combine juga. dengan warna ini teknik plisket juga di bagian tangannya. Hmm. Nah, teknik plisket, kemudian patchworknya ada di bagian bawah sini. Yes. Nah, oh iya. untuk motifnya sendiri, inilah motif kawung juga ada di sini juga motifnya. Iya ya di Iya. sini ya. Ini kombinasi pink hijau ya untuk Iya. patchworknya. Biar nggak monoton juga. Semua itu Lanjut. didetail dengan bordir-bordir di Mhm. kalung-kalungnya sini ya. Jadi Nah, ini kelihatan lebih mewah. Ada beda lagi yang ini. Ini sebenarnya satu piece juga, namun saya untuk biar lebih terkesan edgy ya, ada outernya juga. Namun outer di sini saya pakai motifnya ini ada motif teruntum di sini. Ya, dan ini yang motif ini adalah saya ngambil dari candi Borobudur yang stupanya itu yang bolong-bolongnya itu. Iya. Nah, jadi saya Sangat di sini. Indonesia ya, Nah, Kak. Nah, ini juga sebenarnya ini juga motif batik juga yang motif Cina peranakan itu saya masukin di sini. Itu. Dengan detail di Ada atasnya biddingnya juga. Iya, ya benar. supaya memang orang kadang-kadang pakai baju ini emang untuk ke ini ya, ke acara Event, formal ya iya. betul. Kak, kalau untuk pemilihan kombinasi warna biasa seperti apa sih Kak? Gabungan-gabungan warna yang biasa Kak? Iya, saya memilihnya itu emang untuk supaya berlawanan ya. Misal ada warna di sini warnanya harus kontras, biar harus berlawanan. menonjol Iya, ya. biar menonjol gitu. Karena memang jadi kalau warnanya sama nanti dengan bahan dasarnya jadi terlalu smooth, jadi tidak terlihat eye catching gitu. Nah ini juga kombinasi warna antara krem dan coklat.
Nah ini juga Cakep banget. Outer juga ya. Berarti outer emang juga. Jadi konsepnya outer ini bisa dipakai juga Dua, untuk dengan kemeja aja gitu. Iya, jadi training Nah banget. ini patchworknya di sini. Oh ini kayak ini paling banyak ya patchworknya. Iya. Sampai di Ah. dan di belakang juga. Wow, keren banget. Nah ini di sini juga ada patchworknya bagian dalam. Hmm. Dua warna ya, ada ungu, ada hijau. Nah, jadi nggak monoton. Yes, keren keren. Wah, makasih ya Kak. Saya udah nunjukin kita, udah sharing-sharing juga tentang detail bahan, detail konsep juga. Nah, bisa nggak sih rekomendasikan aku 3 mungkin baju atau koleksi dari Kak Kursen yang mungkin cocok buat aku untuk aku try on nih? Ya, sebenarnya 3 ada lebih dari 3 juga Oh iya. ada, maksudnya bagus semua, insya Bagus Allah. semua ya. Namanya, tapi ada yang nanti saya sesuaikan dengan karakternya kakaknya ya. Siap, thank you. Fashionista jangan kemana-mana karena abis ini kita akan lihat 3 rekomendasi dari Kak Kursen untuk aku. Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini Audrey akan mencoba busana rekomendasi dari desainer. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.